Shalom saudaraku, berjumpa kembali dalam renungan saat ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus akan bersama-sama dengan kita setiap hari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas pemeliharaanmu, terima kasih atas segala hal yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami, berikanlah Roh Kudus-Mu untuk diam dalam hati kami, dan memampukan kami untuk memahami, mengerti, dan melakukan kehendak-Mu lewat firman-Mu saat ini. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah ya Tuhan untuk kami semua. Kami siap sedia. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan renungan hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 10 yang menyatakan, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan agar anggota-anggota gereja saling mengasihi sebagai saudara. Orang Kristen saling mengasihi karena mereka adalah keluarga Allah. Allah adalah Bapa kita, dan kita satu sama lain adalah saudara di dalam Tuhan. Demikian juga dalam hal memberi hormat. Rasa hormat yang mencakup sikap yang menunjukkan penghargaan, apresiasi, pujian, dan komentar positif. Di dalam satu keluarga ada suatu kebiasaan yang seharusnya dapat kita lakukan, namun kita abaikan. Kebiasaan tersebut ialah sikap menghargai anggota keluarga lain. Misalnya, memberikan kata pujian. Orang tua tidak pernah memberikan kata pujian atau tanggapan positif terhadap anaknya yang mendapat nilai bagus di raportnya. Orang tua acuh tak acuh ketika anaknya berprestasi di dalam mengikuti perlombaan di sekolahnya. Akibatnya, sang anak lama-lama menjadi malas belajar dan tidak mempunyai semangat untuk berprestasi. Ia merasa tidak dihargai. Suami miskin pujian terhadap istrinya. Mungkin ini hal yang sederhana. Masakan hasil jerih payah sang istri selama di dapur dianggap biasa-biasa saja. Suami menikmati makanan dengan ekspresi dingin, menganggap itu sudah kewajiban istri dan tidak perlu dihargai dengan pujian. Istri bersikap biasa-biasa saja ketika sang ayah memberikan uang belanja setiap bulan. Itu dianggap kewajiban dan biasa-biasa saja. Keluarga ini masing-masing merasa tidak pernah mempunyai keberhasilan, tidak pernah mendapat apresiasi atau kata pujian. Kering. Padahal kata-kata mempunyai kekuatan untuk membangun atau meruntuhkan. Tapi kenapa kita begitu sulit untuk memberikan apresiasi? Kata pujian atau apresiasi akan memberikan kebaikan secara mental dan membuat mereka lebih termotivasi untuk meningkatkan kreativitasnya. Memberikan apresiasi atau menghargai anggota keluarga lain di dalam rumah tangga bisa diwujudkan dalam bentuk bermacam-macam. Ketika anak-anak berprestasi, bisa didekati dengan senyuman, mengelus-ngelus kepalanya dengan lembut, menepuk-nepuk bahunya. Hal ini akan membuat sang anak dihargai dan lebih termotivasi untuk berprestasi. Mungkin sudah cukup lama kita berumah tangga. Lama pula tak terdengar kata-kata pujian yang lembut
seperti dahulu. Sesekali, cobalah bangkitkan semangat pasangan Anda. Ketika menikmati makanan di meja makan, suami mengangguk-angguk sebagai isyarat makanan itu enak. Hal ini akan membuat hati pasangan kita berbunga-bunga dan dihargai. Pembantu rumah tangga juga punya peranan penting. Acungkan jempol atas hasil kerjanya akan membuatnya lebih semangat dalam bekerja. Tuhan memerintahkan di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kata pujian akan membuat hati orang yang dipuji merasa gembira. Alkitab mencatat, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal pasal 15 ayat 13. Kalau hati gembira, muka berseri-seri akan berdampak kepada anggota keluarga lain. Suasana rumah tangga menjadi ceria dan menyenangkan. Selain itu, hati yang gembira juga menjadi obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal pasal 17 ayat 22. Mari kita berkomitmen untuk saling menghargai di dalam rumah tangga kita maupun kepada orang lain. Sikap saling menghargai dan menghormati adalah merupakan salah satu kunci keharmonisan di dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih setia, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Engkau selalu menanggungi kehidupan setiap kami. Sebagai rumah tangga yang sudah Tuhan karuniakan untuk kami. Dalam setiap pergumulan kehidupan kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Bapa, karena kami yakin bahwa di dalam Engkau selalu ada jalan keluar yang akan kami alami. Biarlah kiranya juga kami selalu diberikan kuat, sehat, bahagia, saling mengasihi, saling menghormati di antara setiap anggota keluarga. Kami sebagai seorang ayah, kami sebagai seorang ibu, kami sebagai seorang anak, bentuklah kami senantiasa untuk menjadi anggota keluarga yang selalu takut, taat, dan setia kepadamu. Berkatilah ya Tuhan seisi rumah kami di dalam segala hal. Inilah doa syukur kami Bapa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.